boleh melimpah-limpah, mengalir di setiap hati. Hari yang baru Tuhan jadikan luar biasa banget bagi setiap kita. Yuk bersama-sama kita bersyukur dan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan yang sempurna bagi setiap kami. Ku tahu Bapa peliharaku, katakan dia baik. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Amin. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa, kata bersama-sama, peliharaku. Ku tahu Bapa sayang aku, amin. Ku tahu Bapa mengasihi aku, amin. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku, amin. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku dan bagimu juga ya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagimu. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Dia baik bagimu. Dia baik bagi kita semuanya. Percayalah, setiap anak-anak Bapa sangat amat dikasihi, disayangi, dan dicintainya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Time for Bible. Kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, memanggil
Bapakku yang di surga, dipermuliakanlah, dikuduskanlah, diagunkanlah, dipujilah namamu selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara di sini, tentu yang nonton ini ribuan orang sedang live ya. Orang tua mana yang tidak mendidik anak-anaknya? Setiap anak suka atau tidak suka, selagi masih memiliki orang tua di dunia ini, maka setiap anak tidak luput dari namanya didikan, ganjaran, teguran, dan kadang-kadang hajaran. Tetapi apakah ada orang tua yang menghendaki anaknya binasa? Apakah ada orang tua yang menghendaki anaknya rusak karena didikan, karena teguran, karena ajaran, karena ganjaran yang diberikan? Apakah ada orang tua yang mau anaknya cacat karena ganjaran yang berlebihan? Tidak ada, Bapak Ibu. Demikian pun orang tua kita di surga, Bapa. Kalau kita memanggil Bapa, itu empat. Satu, Bapak orang tua. Yang kedua, kalau sudah menikah, Bapak mertua. Yang ketiga, Bapak rohani. Bisa juga disebut Bapak rohani, Bapak gembala, atau yang menyebut Bapak pendeta. Oke. Yang keempat, Bapak surgawi. Dan bapak-bapak ini mau mendidik. Kadang dalam didikan kasih teguran, hajaran. Dan saat teguran, didikan, ganjaran, hajaran datang, anak yang baik, anak yang nurut, dia pasti akan dengar-dengaran. Dia tidak keraskan hatinya, melainkan dia merelakan hatinya untuk berubah. Bible mencatat dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa yang dikasihi, disayangi, dicintai, ia akan mendapat teguran dan hajaran. Bukan supaya sombong, keras hati, arogan, merasa benar, merasa hebat, merasa jago, menjadi banjago, bukan. Tetapi yang mendapat teguran dan hajaran, ajaran, didikan, ganjaran, itu bukan keras hati, tetapi tujuan didikan adalah relakan hati, kerelaan hati. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi namanya orang tua duniawi saja, orang tua jasmani setiap kita, pasti mendidik anak-anaknya. Nah, sekarang anak. Yang namanya anak akan dididik. Anak-anak benar, anak-anak yang sejati, itu pasti nggak luput dari didikan. Kecuali anak-anak gampang. Anak-anak gampang tidak mau dididik, tidak mau ditegur,
Akibatnya apa? Kalau dalam bahasa Makassar itu, kumbala sekali injo tahu. Artinya apa kumbala? Nakal sekali orang itu. Nah, ada kemungkinan besar anak-anak gampang yang tidak terdidik itu akhirnya tumbuhnya menjadi kumbala. Apa dan bagaimana yang Tuhan mau ajarkan kita, khususnya sebagai anak, sebagai orang percaya, kita disebut anak Bapa dan bukan anak-anak gampangan. Anak-anak gampangan adalah anak yang tidak mau ditegur, tidak mau dididik, tidak mau diarahkan hidupnya. Tetapi namanya anak. Selagi masih punya orang tua di dunia, orang tua pasti mendidik anaknya. Ya, entahlah kalau memang hari ini ada namanya orang tua gampang. Tapi Bible tidak mencatat orang tua gampang. Yang ada anak-anak gampang. Nah, sekarang kita mau melihat firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Ibrani pasal 12. Ya. Kita melihat ayat 11. Untuk memudahkan Bapak Ibu mengerti firman ini, Pastor coba bawa ayat demi ayat. Ya. Selamat mendengarkan. Kita lihat dulu Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu terkasih, demikianlah firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi firman Tuhan mau mengajar kita, memberitahu bahwa setiap orang saat mengalami ganjaran di dalam hidupnya, perjalanannya, itu tidak mendatangkan sukacita. Dongkol ia, marah ia, kecewa mungkin. Tetapi tujuan daripada ganjaran itu supaya berbuah kebenaran dan hari esoknya lebih baik, membawa damai. Upah daripada ganjaran itu adalah latihan badani untuk mereka menjadi orang yang terdidik. Jadi jelas ayat 11 mengatakan semua orang saat mengalami ganjaran itu tidak enak sudah. Ini bahasa sehari-hari aja udah. Siapa mau terima ganjaran? Gak ada yang mau. Tetapi di tangan Tuhan, ganjaran itu mendatangkan kebaikan dan berbuah kebenaran. Sekarang kita mundur ayat 8. Ayat 7, ayat 6, ayat 5. Sekali lagi, untuk memudahkan Bapak Ibu pemirsa bisa mengerti ayat firman Tuhan ini secara praktis, Pastor bacanya dari ayat 8, 7, 6, 5 yang terambil dari Ibrani pasal 12. Ya. Sekarang kita melihat ayat 8 dulu. Lalu 7, 6, 5. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran,
yang harus diderita setiap orang, maka kamu, saya, kita bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kira-kira ilustrasinya begini deh. Anak yang terdidik ketika orang tuanya berkata, "Nak, kalau keluar malam pulang jam 8. Kalau lebih dari jam 8, nanti papa cambuk pakai rotan." Anak ini dia keluar malam dan pulang dibawa jam 8. Papanya senang, anaknya juga aman. Paling tidak dijauhkanlah dari bahaya angin malam, dijauhkan daripada resiko pergaulan yang salah, misalnya narkoba atau mabuk-mabukan atau pergaulan yang menyimpang. Oke. Orang tua senang, anak dengar-dengaran. Itu anak. Tetapi ilustrasinya kalau anak-anak gampang, dia pergi malam, pulang atau tidak pulang, atau katakanlah pulang pagi, lalu orang tuanya tegur, "Nak, kamu pulang pagi dari mana? Udah, papa mau ambil rotan supaya peringatan buat kamu." Marah. Nggak usah urus saya. Keras hati. Jengkel. Saya merasa udah di atas 17 tahun. Nggak perlu lagi dinasihatin. Kira-kira itu ilustrasinya mudah-mudahan membantu. Dalam hidup kita, praktek kehidupan nyata, kadang kita ada yang salah. Kadang kita ada yang lakukan sesuatu yang Tuhan mau nasihatin kita, tapi kita keras hati, tidak mau diatur. Padahal Tuhan itu lemah lembut. Didikan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Meskipun kadang-kadang awalnya dongkol, kesel. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Bukannya mauku, tapi begitu kejadiannya, saya nggak suka. Memang tiap-tiap ganjaran datang tidak membuat sukacita. Duka cita iya, kesel iya, dongkol iya, jengkel iya. Tetapi kamu harus tahu, kita harus tahu, semua harus tahu. Semua yang namanya anak pasti akan mengalami ganjaran. Ganjaran itu proses pembelajaran. Ayo di sini pemirsa, begitu ramai ribuan orang sedang live stream ini. Siapa anak tidak pernah mendapat ganjaran dari orang tuanya? Angkat tangan. Kayaknya nggak ada. Pasti ada. Apakah istilahnya itu kalau di sekolah misalnya guru kasih ganjaran kepada anak murid, distrap atau dikasih tugas tambahan berbentuk macam-macam. Jadi ganjaran itu sebetulnya cara Tuhan untuk menolong kita semuanya. Jangan anti dengan ganjaran, jangan keras hati, jangan tolak ganjaran itu. Dulu saya pernah masuk penjara. Orang-orang yang bersama saya hari ini, mereka juga bekas orang dari penjara. Sekarang kami bersyukur lewat penjara, lewat ganjaran itu, kami bisa ada sebagaimana hari ini. Kami bisa belajar menghormati orang lain. Kami juga takut melanggar hukum. Hukum apapun itu. Karena kami tahu resikonya adalah penjara. Dan kami tahu penjara bukan hal yang nyaman. Bukan hal yang mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi
ketika kita relakan hati, berubah, bertobat sungguh-sungguh, ganjaran yang keras itu justru bisa mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Kita sekarang mundur ayat yang ke-7 dari Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anaknya. Jadi jangan takut. Kita tidak diperlakukan di luar anak. Jadi ketika orang tua memberi ganjaran kepada anaknya, orang tua tidak menghendaki anaknya binasa. Orang tua tidak menghendaki anaknya cacat. Orang tua nggak menghendaki anaknya kenapa-kenapa. Tapi didikan itu supaya demi kebaikan. Tadi ada yang kasih komentar, Pastor Andy waktu di sekolah paling banyak diserap. Bukan cuma paling banyak dipanggil. Mama datang untuk menghadap guru. Karena dulu saya ini, tadi itu ngomong, kumbala. Ya, karena Pastor juga adalah anak yang kurang didikan dulu. Karena Bapak Ibu sebagian sudah tahu, saya lahir di tengah-tengah keluarga yang pecah. Jadi istilahnya apa? Broken home. Ya, makanya itulah. Jadi ketika Bapak Ibu saudara-saudaraku hari ini masih punya mama papa, bersyukurlah. Nasihat mama papa, mungkin waktu kita sudah dewasa, udah mandiri, udah pelayanan, udah kerja, udah bisa nafkahin sendiri, dan mama papa sudah tua. Tapi namanya orang tua tidak akan pernah berhenti menasihati anak. Sekalipun, maaf ya, ada orang tua yang sudah tua, sudah agak pikun, dia tetap akan kasih nasihat kepada anak. Paling tidak hal yang sangat biasa, terulang dan terjadi. Orang tua berkata, kalau masih hidup ya, nak, sudah mie kita makan. Kalau bahasa Makassar, sudah mau kau makan. Kalau bahasa Batak mungkin dialeknya, sudah makan kau nak. Padahal dia sendiri mungkin belum makan. Orang tua sendiri mungkin tidak lagi teratur makannya karena mungkin ada gangguan kelemahan tubuh. Tapi selama orang tua masih hidup, dia tidak berhenti menasihati anaknya. Nah, jangan telat makan ya sayang. Nah, jangan pulang terlalu malam nak, nanti angin malam. Nak, jangan terlalu capek ya. Nak, hati-hati bergaul. Nak, jangan gampang percaya orang. Kadang-kadang anak yang sudah dewasa, sudah mandiri, rasanya juga gimana kalau kita nggak ngerti firman ini. Kita nggak, aduh, ini kok nggak berhenti cerewetnya sih. Tapi itulah namanya orang tua. Itulah nama orang tua. Jadi bagi Pastor Andy, nasihat, didikan, ajaran, teguran orang tua itu seperti pagar. Semakin banyak kita dinasihati, semakin tinggi pagar pelindung dari kita melompat keluar hal-hal yang menyimpang. Ada saatnya orang tua kita meninggalkan kita. Ketika Tuhan mengambil orang tuamu, itu berarti engkau sudah cukup untuk dinasihati. Selanjutnya, jadilah orang tua yang menasihati anak-anakmu juga. Ada yang bilang gini, karena saya dididik agak keras oleh orang tua saya teruskan, tapi hasilnya baik. Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy ini kalau Tuhan tidak didik, kemungkinan besar anak-anak saya akan salah didik. Karena saya ini tadi kumbala.
nakal. Dikatakan sering ilustrasi, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan adalah Bapakku, saya adalah anaknya. Banyak ajaran, ganjaran, didikan, teguran, nasihat yang Bapak beri kepada hidupku. Saya teruskan kepada anak-anak saya. Ayat 7, Ibrani 12. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Bapa memperlakukan kamu seperti anak. Nah, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kata hajar jangan selalu konotasi hal yang negatif. Ya, mungkin lebih lumrah kita terima diajar, dididik. Bible mencatat dihajar. Ayat yang ke-6 dari Ibrani pasal 12. Karena Tuhan menghajar. Kalau saudara mungkin susah menerima kata hajar, lalu engkau mungkin mengkaitkan dengan KDRT, bukan itu. Mungkin bisa diterima didik, mengajar, menasihati, membimbing, kira-kira gitu. Yang bisa Bapak Ibu terima lebih lumrah. Ya. Karena Tuhan mendidik orang yang dikasihinya dan ia menyesah. Apa itu yang bisa Bapak Ibu tangkap? Menyesah itu apa? Menyesah itu apa ya? Membersihkan. Saya teringat dalam Injil Yohanes pasal 15. Setiap pohon menghasilkan buah yang baik. Buah itu ketika diambil tidak langsung dinikmati, tetapi dibersihkan dulu. Kira-kira itu ilustrasi yang Pastor dapatkan dari kata menyesah. Membersihkan atau apa ya? Menyesah itu ada yang tahu? Atau ada istilah umum? Mendidik dengan keras. Menyesah itu ya. Menyesah itu ya apa ya? Pastor ngerti tapi ucapkan itu apa ya? Menyesah itu dikatakannya ia menyesah orang yang diakuinya anak. Udah, Bapak Ibu bisa nanti coba renungkan kata ini. Bapa menyesah orang yang diakuinya anak. Jadi Bapak Ibu terkasih, selama masih ada yang mau mendidikmu hari ini, mengucap syukurlah. Lihatlah didikan itu seperti emas, amin. Lihat didikan itu seperti pagar yang menjagamu dari terkaman hewan-hewan buas yang akan mencabik-cabik. Apa jadinya kalau kita hidup tanpa sebuah covering perlindungan? Apalagi di masa pandemi ini. Apa jadinya kalau orang yang ada kelemahan autoimun dan dia berkeliaran di jalan, maka tanpa adanya pagar proteksi, segala macam virus, bakteri, jamur, kuman akan menghantam dia. Kira-kira gambaran bahwa menyesah, mendidik, menasihati, teguran itu seperti itu. Seperti imun di tubuh kita. Kita nggak bisa melihat atau menghindari namanya kuman di sekitar kita. Yang kita perlu adalah menjaga kebersihan. Sama halnya ilustrasi yang lama, kita nggak bisa melarang burung-burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita mampu mengusirnya ketika burung tersebut mau bersarang di atas kepala kita. Maka si menyesah dari yang dapatkan Kristian adalah membersihkan. Amin. Ya bisa mendekati dan bahkan itu bisa maksud dari lain kata menyesah. Dan ia menyesah
Kalau tadi kata Christian, ia membersihkan. Amin. Seperti pohon yang berbuah baik, buahnya diambil, tidak langsung dikupas atau dimakan, tapi sebelum dikupas, dibersihkan dulu. Jadi Tuhan mendidik orang dikasihinya dan ia membersihkan orang yang diakui sebagai anak. Tadi ada juga kata membentuk. Amin. Membentuk. Amin. Kira-kira renungan ini, Pastor berdoa, kita semua diberkati. Amin. Sekarang kita lihat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari Ibrani 12. Ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak, maksudnya anak-anak Tuhan. Siapa anak Tuhan? Saya. Maka kita siap-siap dinasihati, ya. Kita siap-siap dibentuk. Anak Tuhan itu tidak boleh anti kritik. Tetapi kritik jangan jadikan ruangan untuk menghina sesamamu, termasuk beda agama atau sesama satu iman. Ya, anak Tuhan itu terima nasihat, terima didikan, terima kritikan, terima teguran. Kalau itu semuanya untuk membangun, untuk baik. Tapi sekali lagi, jangan jadikan ranah kritik atau alasan kritik sebagai ruangan untuk menghina. Saya percaya semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak boleh menghina satu dengan yang lain. Camkanlah hal ini. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, iya Bapakku, janganlah anggap enteng didikan Bapa, didikan Tuhan. Amin, amin. Saya mau dengar, saya mau rendah hati, saya mau relakan hati ini. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Selama peringatan masih datang, berarti kita masih terdidik. Selama hari ini Bapak Ibu masih bernafas, ini berarti kita masih kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Nobody perfect in the world. Tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini. Maka firman Tuhan selalu datang mengingatkanku, mengingatkan pemirsa terkasih yang Tuhan kasih kesempatan melayani Bapak Ibu sekalian. Pastor MD rindu melihat Indonesia semakin luar biasa di mata Tuhan. Pastor rindu melihat semua gereja-gereja Tuhan dan rekan pelayanan hamba Tuhan semakin dipakai Tuhan di akhir zaman dengan luar biasa. Kita tidak punya waktu hal-hal yang sia-sia. Jangan hal yang sia-sia itu menghilangkan fokus ilahi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kerjakanlah tugas kita masing-masing dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Memang ketika didikan datang tidak membuat kita bersuka cita, duka cita, kesel, dongkol, iya, bahkan air mata. Tapi ketahuilah, air matamu yang kau serahkan pengharapan kepada Tuhan Yesus, itu tidak pernah sia-sia. Ditampun di kirbatnya Tuhan dan menjadi doamu, dan Tuhan melihatnya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Setelah kami menerima berkat rohani, kami berdoa bersatu bersama-sama
Kami mau setia. Kami mau belajar dalam hidup ini setiap didikan yang ada buat kami untuk bisa melahirkan kerelaan hati supaya kami berubah dan meninggalkan cara hidup kami yang salah. Kami tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Kami yakin Dia selalu sertaku. Bapa baik bagi kami. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Buka dua tangan saudara. Dia baik bagiku. Saat engkau buka dua tangan, saya percaya kasih-Nya memperbaharui. Aliran kasih Bapa mentouch tubuh setiap saudara-saudara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan. Kekuatan Tuhan mampukan engkau bangkit dan meraih kekuatan yang baru. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat angkat tangan saudara-saudara, badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Engkau baik bagiku. Bapa, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Kasih karunia Bapa Surgawi selalu menyertai kita, mendidik kita, menasihati kita, membawa kita menjadi anak-anak surgawi yang dibanggakan. In Jesus' name. Amin. Dadah semuanya. Shalom. Immanuel. Bless you.